sehat, bahagia, dan tetap semangat. Oh ya, jangan lupa ya, walaupun kita tetap di rumah, tetap harus jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap di rumah, jangan sering keluar, apalagi berkerumun ya. Kalau misalnya kalian butuh kuota atau wifi kan bisa ke sekolah, jangan main-main yang nggak jelas. Oh ya, hari ini Bu Sabrina akan menjelaskan materi tentang pemodelan perangkat lunak. Untuk pemodelan perangkat lunak sendiri akan ada 2 guru yang mengampu, jadi Bu Sabrina akan kolaborasi dengan Pak Irawan. Oh ya, sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pengertian pemodelan perangkat lunak. Pemodelan perangkat lunak adalah disiplin ilmu untuk mempelajari bentuk-bentuk pemodelan perangkat lunak yang digunakan sebagai bagian dari tahapan pengembangan perangkat lunak secara terstruktur dan berorientasi objek. Prinsip dari pemodelan perangkat lunak. Menurut para ahli, pemodelan adalah memilih model apa yang digunakan, bagaimana masalahnya, dan bagaimana juga dengan solusinya. Setiap model dapat dinyatakan dalam tingkatan yang berbeda. Model yang terbaik adalah yang berhubungan dengan realistis. Tidak pernah ada model tunggal yang cukup baik. Setiap sistem yang baik memiliki serangkaian model kecil dan independen. Belajar pemodelan perangkat lunak. Yang pertama ada tahapan pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, model pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, pemodelan untuk pengembangan perangkat lunak secara terstruktur atau struktur system development atau data flow diagram, struktur chart, entity relationship diagram. Yang keempat ada pemodelan untuk pengembangan perangkat lunak berorientasi objek atau object oriented system development atau unified modeling language, use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahapan awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Karakteristik rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas. Yang kedua, tahapan-tahapan pengembangan yang teratur. Yang ketiga, stakeholder berperan sebagai penting dalam kebutuhan tahapan pengembangan. Yang keempat, ada dokumentasi merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak. Yang terakhir, ada keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak harus bernilai ekonomis. Setiap individu menilai perangkat lunak secara berbeda. Ini karena mereka terlibat dengan perangkat lunak dengan cara yang berbeda. Misalnya, penggunaan perangkat lunak tampil sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian pula pengembang atau developer yang terlibat dalam perancangan, pengkodean, dan pemeliharaan perangkat lunak mengevaluasi perangkat lunak dengan melihat karakteristik internalnya. Sebelum mengirimkannya ke pengguna, karakteristik perangkat lunak dikelompokkan menjadi 6 komponen utama. Yang pertama ada functionality atau mengacu pada tingkat kinerja perangkat lunak terhadap tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada reliability, mengacu pada kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsionalitas yang diinginkan dalam kondisi tertentu. Yang ketiga ada usability, mengacu pada sejauh mana perangkat lunak dapat digunakan dengan mudah. Yang keempat ada efisiensi, mengacu pada kemampuan perangkat lunak untuk menggunakan sumber daya sistem dengan cara yang paling efektif dan efisien. Terus ada maintainability, mengacu pada kemampuan modifikasi yang dapat dilakukan dalam sistem perangkat lunak untuk memperluas fungsinya, memperbaiki kinerjanya, atau memperbaiki kesalahannya. Dan yang terakhir ada portability, mengacu pada kemudahan pengembang perangkat lunak atau software developer mana yang dapat mentransfer perangkat lunak dari suatu platform ke platform lainnya tanpa atau dengan minimum perubahan. Secara sederhana ini mengacu pada kemampuan perangkat lunak untuk berfungsi dengan baik pada berbagai platform perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software tanpa membuat perubahan apapun di dalamnya.
Selanjutnya ada klasifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diterapkan di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, sektor sosial, dan bidang lainnya. Ini dirancang agar sesuai dengan beberapa tujuan spesifik seperti pemrosesan data, berbagi informasi, komunikasi, dan sebagainya. Hal ini diklasifikasikan menurut berbagai potensi aplikasi. Berikut ada klasifikasi dari perangkat lunak. Klasifikasi perangkat lunak yang pertama adalah sistem software, yang kedua ada real-time software, yang ketiga ada business software, yang keempat ada engineering dan scientific software, yang kelima ada artificial intelligence atau AI software, web-based software, dan yang terakhir ada personal computer atau PC software. Nah, untuk tugas kalian, carilah pengertian dan penjelasan dari klasifikasi perangkat lunak dan tulis di buku. Oke, sekian itu materi yang bisa Sabina sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Kalau misalnya masih ada yang belum bisa dipahami, kalian bisa langsung hubungi Bu Sabrina aja. Sekian dulu hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan jangan tetap patah semangat untuk stay at home. Bu Sabrina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.